Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tri Mulia Herawati, dosen Sistem Informasi Keperawatan, Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin. Izinkan saya untuk share screen. Hari ini saya akan menyampaikan materi dari Nurse Friska terkait inovasi AI dan Big Data dalam keperawatan. Sebelum mulai, boleh saya buka dengan sedikit pantun ya. Shift malam sambil ngopi, paginya lanjut bikin laporan. Kalau perawat berhenti belajar hari ini, besok pasti kaget lihat perkembangan. Teman-teman, hari ini dunia kesehatan sedang berubah sangat cepat. Kalau dulu teknologi kesehatan terasa jauh, hari ini beberapa bentuknya sudah mulai hadir di sekitar kita. Misalnya rekam medis elektronik, dashboard monitoring pasien, chatbot kesehatan, sampai sistem warning pasien kritis. Dan menariknya, AI sekarang mulai masuk ke dalam dunia keperawatan. Tapi penting untuk dipahami, AI tidak hadir untuk menggantikan perawat. Karena teknologi tidak bisa menggantikan empati, komunikasi, terapeutik, dan sentuhan manusia dalam pelayanan. Teknologi hanyalah alat bantu dan perawat tetap menjadi pusat pelayanan kesehatan. Pada sesi hari ini kita akan membahas beberapa topik utama. Yang pertama tentang artificial intelligence dalam kesehatan, kedua tentang big data dalam keperawatan, ketiga tentang clinical decision support system atau CDSS, dan terakhir tentang predictive analytic dan chatbot kesehatan. Nah, materi ini bukan untuk membuat kita menjadi programmer, tapi supaya kita memahami bagaimana teknologi mulai mempengaruhi praktek keperawatan sehari-hari. Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang dirancang untuk membantu komputer menganalisis data dan memecahkan masalah seperti manusia. Di dalam kesehatan, AI digunakan untuk membaca data pasien, mengenali pola, memberikan warning, dan juga membantu pengambilan keputusan klinis. Di slide ini juga disebutkan bahwa AI adalah cognitive partner bagi perawat. Artinya, AI adalah partner atau alat bantu, bukan pengganti manusia. Karena keputusan klinis tetap membutuhkan penilaian profesional, pengalaman, dan juga komunikasi terapeutik dari perawat. Kenapa AI mulai penting di dalam keperawatan? Karena tantangan pelayanan kesehatan semakin besar, jumlah pasien meningkat, beban dokumentasi tinggi, dan banyak fasilitas kesehatan mengalami shortage of nurses. Kadang perawat lebih lama dokumentasi dibanding bedside care. Nah, AI mulai digunakan untuk membantu mengurangi pekerjaan administratif, misalnya auto documentation, sistem pengingat, dan integrasi data digital. Tujuannya supaya perawat bisa kembali lebih fokus pada pelayanan langsung kepada pasien. Di slide ini dijelaskan tentang penggunaan AI untuk membantu standarisasi diagnosa keperawatan berbasis SDKI. Salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah ketidakkonsistenan interpretasi diagnosa dan dokumentasi yang berat. Makanya mulai dikembangkan CDSS berbasis SDKI. Contohnya, sistem memberikan auto-suggestion diagnosis berdasarkan hasil pengkajian pasien. Jadi perawat tetap melakukan pengkajian, tapi sistem membantu memberikan rekomendasi yang sesuai. Dan ini bisa membantu mempercepat dokumentasi, meningkatkan konsistensi, dan mengurangi kesalahan. Di IGD, kecepatan sangat penting karena keterlambatan penanganan pasien bisa memengaruhi keselamatan pasien. Di slide ini dijelaskan bahwa AI membantu otomatisasi proses triase. Data pasien bisa dianalisis lebih cepat dibanding metode manual. Bahkan disebutkan adanya pengurangan waktu tunggu sekitar 12 menit. Dan dalam kondisi gawat darurat, 12 menit itu sangat penting, sangat berarti. Karena semakin cepat pasien ditangani, semakin besar peluang keselamatan pasien. Bagaimana dengan di ICU? AI membantu memonitor kondisi pasien secara real time.
Sistem akan membaca detak jantung, tekanan darah, saturasi, dan parameter lainnya secara terus-menerus. Kemudian, sistem akan memberikan warning dini jika ada tanda-tanda perburukan kondisi pasien, misalnya risiko sepsis, penurunan oksigenasi, atau deteriorasi klinis. Di slide ini juga disebutkan bahwa waktu respon menjadi lebih cepat dengan bantuan AI. Tapi tetap ya teman-teman, AI itu hanya membantu monitoring, bukan menggantikan observasi klinis perawat. AI juga mulai digunakan dalam analisis citra medis, misalnya membaca ronsen, CT scan, MRI, atau mendeteksi pneumonia dan kanker kulit. AI membantu mengenali pola yang mungkin sulit dilihat secara manual. Selain itu, AI juga membantu memprediksi respon pengobatan pasien. Tetapi, hasil AI tetap harus divalidasi oleh tenaga kesehatan karena teknologi membantu analisis, tetapi keputusan klinis tetap membutuhkan manusia. Salah satu manfaat terbesar AI adalah meningkatkan patient safety atau keselamatan pasien. Contohnya mengurangi medication error, membantu clinical alert, dan juga menggunakan alarm fatigue di ICU. Selain itu, AI juga membantu mengubah dokumentasi naratif menjadi data yang lebih terstruktur. Dan ini penting untuk kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan pengambilan keputusan berbasis data. Semakin berkembang teknologi, tantangan etik juga semakin besar. Di slide ini dijelaskan tentang explainable AI atau XAI. Artinya, hasil AI harus bisa dijelaskan secara logis dan klinis. Karena tenaga kesehatan perlu memahami kenapa sistem memberikan warning tertentu. Selain itu, ada juga tantangan berkaitan dengan privasi data pasien, keamanan cyber, dan bias algoritma. Teman-teman, perkembangan AI ternyata tidak hanya berdampak pada pelayanan kesehatan, tapi juga mulai masuk ke dunia pendidikan keperawatan. Di slide ini dijelaskan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap AI. Artinya, AI tidak dianggap sebagai sebuah ancaman, tapi sebagai alat bantu masa depan. Dan menurut saya ini penting sekali karena generasi perawat sekarang akan bekerja di era digital. Makanya kurikulum keperawatan juga mulai perlu memasukkan literasi digital, AI, dan kompetensi teknologi kesehatan. Karena ke depan, perawat bukan hanya bekerja dengan alat medis, tetapi juga sistem digital dan tenaga serta data kesehatan. Kalau kita melihat di Indonesia, implementasi AI di kesehatan sebenarnya sudah mulai berkembang. Tapi memang masih terbatas dan banyak yang masih bersifat pilot project atau eksperimen. Hambatannya cukup banyak, misalnya infrastruktur teknologi yang belum merata, biaya implementasi yang tinggi, tenaga terlatih masih terbatas, dan regulasi masih berkembang. Tetapi arah perkembangannya sudah terlihat loh. Sekarang beberapa rumah sakit mulai menggunakan rekam medis elektronik, dashboard monitoring, sistem patient safety, dan EWS digital. Dan yang paling penting, perawat harus dilibatkan sebagai end user. Karena sistem terbaik adalah sistem yang selalu sesuai dengan alur kerja nyata di pelayanan. Sekarang kita masuk ke big data. Big data adalah kumpulan data kesehatan dalam jumlah sangat besar yang dianalisis untuk mendapatkan informasi penting. Sumber datanya bisa dari EMR atau rekam medis elektronik,
laboratorium, alat monitoring, hingga perangkat IoT medis. Nah, dari data ini rumah sakit bisa membuat keputusan lebih cepat dan lebih akurat. Misalnya, melihat tren penyakit, memprediksi jumlah pasien, atau mengevaluasi kualitas pelayanan. Dan inilah kenapa data sekarang menjadi sangat penting dalam dunia kesehatan. Big data punya banyak aplikasi klinis di dalam keperawatan. Salah satunya adalah analisis prediktif. Artinya, sistem menggunakan data pasien untuk membantu mendeteksi risiko secara lebih awal. Misalnya risiko sepsis, risiko pasien jatuh, atau risiko komplikasi. Selain itu, big data juga mendukung pemantauan jarak jauh, misalnya untuk pasien diabetes, gagal jantung, atau pasien pasca operasi. Dan di slide ini juga dijelaskan bahwa NLP membantu otomatisasi dokumentasi. Tujuannya supaya apa sih? Supaya perawat punya lebih banyak waktu untuk pelayanan langsung yang humanis. Big data tidak hanya digunakan di area klinis, tapi juga dalam manajemen rumah sakit. Contohnya apa teman-teman? Di antaranya adalah penjadwalan perawat, pelaporan insiden, monitoring mutu, dan kepatuhan regulasi. Dengan data yang terintegrasi, manajemen bisa mengambil keputusan lebih cepat. Misalnya, memprediksi jumlah pasien, melihat tren penyakit, atau menentukan kebutuhan SDM. Jadi, keputusan tidak hanya berdasarkan perkiraan, tapi berdasarkan data nyata. Di era digital ini mulai berkembang peran baru, yaitu perawat informatika. Perawat informatika menjadi jembatan antara dunia klinis dan teknologi, karena programmer mungkin memahami coding, tetapi belum tentu memahami workflow pelayanan. Sedangkan perawat memahami kebutuhan nyata di lapangan. Di slide ini juga dijelaskan bahwa perawat berperan sebagai penjamin kualitas data, karena ada istilah garbage in, garbage out. Kalau data yang masuk salah, hasil AI juga bisa salah. Makanya kualitas dokumentasi sangat penting. Semakin besar penggunaan big data, maka tantangan etik juga semakin besar. Misalnya, masalah black box AI, bias algoritme, dan juga kesenjangan literasi digital. Kadang sistem AI memberikan hasil, tapi tenaga kesehatan tidak tahu bagaimana proses pengambilannya. Makanya dibutuhkan explainable AI atau XAI. Selain itu, kurikulum pendidikan keperawatan juga perlu mulai menyiapkan mahasiswa menghadapi teknologi ini. Dan yang paling penting, teknologi tidak menggantikan perawat, tetapi menjadi alat untuk memperkuat penilaian profesional perawat. CDSS atau Clinical Decision Support System adalah sistem berbasis komputer yang membantu tenaga kesehatan mengambil keputusan klinis. Contohnya, warning interaksi obat, rekomendasi dosis, dan clinical alerts. Tujuannya untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mengurangi kesalahan medis. Tapi penting untuk dipahami, CDSS membantu pengambilan keputusan bukan menggantikan keputusan perawat, karena keputusan akhir tetap ada pada tenaga kesehatan. Selanjutnya adalah predictive analytics atau analisis prediktif, di mana predictive analytics ini membantu memprediksi kejadian klinis di masa depan berdasarkan data historis dan real time. Misalnya, memprediksi resiko pasien jatuh, luka tekan, atau sepsis sebelum gejala berat muncul. Selain itu, predictive analytics juga membantu manajemen sumber daya. Misalnya, memprediksi kebutuhan tenaga perawat dan jumlah pasien. Dan ini sangat membantu pelayanan menjadi lebih proaktif dan preventif. Saat ini mulai berkembang yang namanya chatbot kesehatan dan virtual health assistant. Fungsinya adalah untuk membantu edukasi pasien, monitoring pasien di rumah, dan pengingat pengobatan. Misalnya, pasien mendapatkan reminder minum obat atau kontrol, dan ini membantu mengurangi pekerjaan administratif yang repetitif atau berulang-ulang, sehingga perawat bisa lebih fokus pada asuhan yang lebih kompleks dan juga humanis. Di slide ini dijelaskan bagaimana chatbot membantu meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien.
mulai dari edukasi otomatis, monitoring kepatuhan, sampai memberikan warning kepada perawat jika ada perubahan perilaku pasien itu sendiri. Artinya, layanan keperawatan bisa menjangkau pasien bahkan di luar rumah sakit. Luar biasa ya? Dan ini sangat membantu untuk pasien kronis yang membutuhkan monitoring jangka panjang. Di era AI, perawat punya peran yang semakin strategis, bukan hanya sebagai pengguna teknologi loh, tapi juga sebagai perawat informatika, penjamin kualitas data, dan advokat etis. Karena kualitas AI sangat bergantung pada kualitas data yang dimasukkan, dan perawat juga berperan menjaga privasi pasien, keamanan data, dan penggunaan teknologi yang etis. Teknologi AI hanyalah alat bantu, jangan lupa, karena nilai inti keperawatan tetap ada pada caring, empati, dan pelayanan yang berpusat pada manusia. Makanya, selain memahami teknologi, perawat juga harus meningkatkan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Dari materi hari ini, kita belajar bahwa AI dan Big Data memiliki potensi besar untuk meningkatkan praktek keperawatan berbasis bukti. Tetapi keberhasilan teknologi sangat bergantung pada desain yang human-centered, standar etik, dan kesiapan kompetensi digital perawat. Karena teknologi yang baik tetap membutuhkan manusia yang kompeten dan humanis. Teman-teman, gunakan teknologi sebagai alat untuk memperkuat pelayanan, bukan menggantikan empati dan profesionalisme. Karena AI bisa membantu membaca data, tetapi rasa aman pasien tetap datang dari manusia. Boleh saya tutup dengan pantun sedikit ya? Jangan lupa cakapnya, jaga malam sambil ngopi. Paginya lanjut bikin laporan. Kalau perawat mau melek teknologi, jangan berhenti berkembang dan belajar dengan perkembangan. Terima kasih teman-teman sejawat semuanya. Saya cukupi pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.